Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bu Guru Ani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menentukan bentuk atap pada sebuah denah rumah yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini tampak pada layar saya sudah memiliki satu buah denah rumah yang lumayan besar. Nah, yang pertama kita harus membuat garis atap. Jadi garis atap ini digambar terlebih dahulu. Nah, ini yang saya tunjukkan dengan pointer mouse, ini adalah garis atap. Sekaligus sudah terlihat ini tritisnya berapa, jaraknya terhadap dinding. Jarak tritis bisa ditentukan sesuai kebutuhan, bisa antara 60 cm sampai 1 meter. Nah, sebelum kita menentukan bentuk atap, saya perlu mengingatkan kembali beberapa bagian dari atap atau beberapa istilah pada atap yang perlu dipahami. Jadi pada atap itu ada bagian yang namanya nok atau bubungan, kemudian ada jurai luar, kemudian ada jurai dalam. Dan pada sekeliling atap seperti ini nanti biasanya ada papan lisplang. Nah, untuk lebih jelasnya saya tunjukkan pada gambar berikut. Nah, pada gambar ini terlihat atap sebuah bangunan. Di sini bisa terlihat beberapa bagian yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin akan terlihat lebih jelas dan lebih bisa dipahami dalam bentuk 3 dimensi seperti ini. Nah, ini yang namanya bubungan atau nok ya. Ini yang namanya bubungan. Hubungan itu adalah bagian paling atas pada suatu atap, tempat bertemunya dua sisi miring. Jadi dua sisi miring dia akan ketemu pada satu garis datar bagian paling atas dari suatu atap. Kemudian ada lagi yang namanya jurai luar. Jurai luar itu adalah satu garis yang membentuk kemiringan. Itu juga tempat bertemunya dua bidang atap ini, tapi dia membentuk kemiringannya. Jadi kalau ini tadi kan hubungan itu membentuk garis datar. Kalau ini kemiringan tapi pada bagian terluar. Jadi bagian terluar ketemunya dua sisi, kemudian bagian terluar itu membentuk kemiringan. Nah, ini yang namanya jurai luar. Ini ya, satu, ini juga jurai luar, ini juga jurai luar, ini juga ini juga jurai luar. Di sini juga ada jurai luar. Kemudian ada lagi yang dinamakan sebagai jurai dalam. Nah, jurai dalam itu juga membentuk garis yang membentuk sudut, tetapi ini adalah ketemunya dua sisi miring atap tapi pada bagian dalam. Karena itu pada jurai dalam biasanya terdapat talang. Bisa membayangkan ya bagian jurai dalam itu yang mana. Ini kan ketemunya dua sisi atap juga, ketemunya pada sisi bagian dalam, dan biasanya di sini nanti akan ada talang. Jadi yang dimaksud dengan jurai dalam pada gambar ini yang saya tunjukkan dengan pointer mouse. Kemudian di sini ini juga jurai dalam, ini juga, di sini juga jurai dalam. Nah, saya harap gambar ini bisa lebih memperjelas apa yang dimaksud dengan beberapa istilah atau bagian-bagian pada atap rumah. Oh ya, biasanya lisplang itu ada di sekeliling ini, di sekeliling atap ya. Nah, ini biasanya ada papan lisplang. Nah, saya kembali ke gambar AutoCAD tadi. Setelah kita menentukan garis atap, jadi garis tepi atap ini maksudnya. Ini kemudian kita tentukan di mana letak jurai dalamnya, di mana letak hubungannya. Nah, untuk memperjelas atau agar lebih jelas dan tidak tertumpuk dengan gambar denah, ini saya pindah dulu ke sini. Nah, saya pindah ke sini bentuk atap tadi. Nah, setelah kita memiliki garis tepi atap seperti ini, kita berpikirnya itu dari bagian yang paling besar ini. Jadi untuk memperjelas, kita akan melihat bagian yang paling besar dari atap ini atau area yang paling luas dari atap ini.
pada bentuk atap yang terlihat di layar ini, saya akan menentukan area yang terluas itu adalah di sini yang saya tunjukkan dengan pointer mouse. Untuk membantu akan saya buat rectangle dulu di sini. Nah, ini. Kita berpikirnya dari sini. Kemudian saya akan membuat garis-garis yang merupakan jurai. Entah nanti akan menjadi jurai luar atau jurai dalam. Saya buat garis seperti ini. Panjangnya terserah, nanti bisa dipotong. Ada satu hal yang harus diingat bahwa kemiringan jurai apabila terlihat dari atas itu pasti akan membentuk sudut 45 derajat dengan garis vertikal maupun horizontal ini. Ketika atap itu memiliki bentuk persegi yang mempunyai sudut-sudut 90 derajat. Maka garis jurai ketika dilihat dari atas itu pasti akan membentuk sudut 45. Jadi misalnya ini panjangnya saya buat terserah aja, sudutnya 45. Nah, yang dimaksud sudut 45 itu adalah ini. Saya cek dengan dimensi. Nah, seperti ini. Ini 45, otomatis yang di sini juga 45. Ini harus 45. Kenapa harus 45? Ketika kita membuat sudut kemiringan ini 45, maka kemiringan atap itu akan sama pada keempat sisinya. Yang dimaksud kemiringan atap itu adalah, saya tunjukkan di sini atau di sini aja lebih jelas. Nah, ini gambar atap saya lihat dari depan. Yang dimaksud kemiringan atap itu adalah sudut antara garis horizontal dengan ini, miringnya atap ini. Kalau tadi ketika menentukan garis-garis untuk jurai itu benar-benar membentuk sudut 45, maka kemiringan atap ini pada keempat sisinya itu akan sama. Kalau itu tadi tidak 45, maka kemiringan atap dari keempat sisi mungkin akan berbeda. Jadi rumusnya seperti itu. Saya kembali ke top. Nah, saya kembali ke sini. Jadi itu ya. Kalau sudut ini tidak membentuk 45, maka miring yang ke sini, ini saya tunjukkan pointer mouse, dan yang di sini nanti tidak akan sama. Saya lanjutkan dulu. Saya copy. Saya taruh di sini. Kemudian ini bisa di mirror saja. Nah, ini bisa dipotong dengan perintah trim. Trim. Kemudian saya buat garis di sini. Nah, ini adalah garis knock dan ini adalah jurai luar. Ketika kita hanya berpikir pada bentuk yang paling besar. Nah, kemudian yang lainnya bagaimana? Ini saya hapus dulu ya, biar nggak mengganggu. Ini saya copy pada semua sudut. Ini juga. Kemudian ini saya mirror. Ini dipotong ya, potong. Nah, yang di sini juga di mirror. Kemudian dipotong juga. Kalau sudah, ini ditarik garis sampai ketemu jurai luar pada atap yang pertama kita tentukan tadi. Ini juga, ini saya tarik ke sini.
Kebetulan kalau kita lihat pada denah, nah yang paling belakang ini kan ketemu dinding. Jadi ini saya tidak membuat jurai pada ujung pertemuan antara atap dengan dinding. Jadi di sini nanti bentuknya atap kampung ya, atapnya langsung ketemu dinding. Ini miring dan ketemu dinding. Nah, kemudian setelah seperti ini, saya lanjut yang di depan dulu. Saya copy, saya taruh di sini, kemudian di mirror, 2 garis ini saya mirror, kemudian dipotong yang nggak terpakai dengan perintah trim. Setelah itu saya tarik garis vertikal. Ini adalah knock atau hubungan. Nah, kemudian masih ada yang perlu diberi garis sebagai jurai lagi pada bagian sini. Jadi setiap sudut itu biasanya ada jurai. Ini kita buat dengan copy saja dari garis miring yang di belakangnya. Saya copy di sini. Oke. Nah, ini akan ketemu pada satu titik di sini. Ini saya potong atau di strap ketemu dengan titik ini. Oke, enter. Nah, setelah itu garis-garis yang tidak terpakai ini kita hapus. Saya hapus. Kemudian ini tadi kan saya membuat rectangle untuk membantu ya, untuk membantu menentukan mana atap yang paling besar atau satu atap yang mempunyai atau nanti mempunyai rangka atau kuda-kuda yang paling lebar yang di tengah, yang tadi saya buat bantuan dengan rectangle. Ini saya hapus lagi rectangle yang dipakai sebagai bantuan tadi. Nah, bisa dilihat bentuknya menjadi seperti yang tampak pada layar. Nah, kemudian setelah melihat di sini kita akan mengetahui bahwa atap-atap ini kemiringannya kemana. Saya tunjukkan saja ya dengan anak panah. Nah, yang di sini anak panah itu berarti ke bawah ya, turun. Nah, ini arahnya ke sana. Kemudian yang di sini miringnya ke sini. Jadi ini arah aliran air hujannya sini. Sini. Terus yang di bagian kanan ini berarti miringnya ke sana, arah pointer mouse saya. Nah, ke sana. Di sini ke kiri. Kemudian ini ke bawah, ini ke kanan, ini ke kiri miringnya. Nah, di sini kita bisa melihat pada atap bagian belakang ini kan miringnya ke kiri nih, arah aliran air hujannya ke kiri. Sementara di sini juga ke kiri, berarti garis ini kan tidak berfungsi, bisa dihilangkan. Kita stretch saja ketemu di titik sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini bisa saya buang saja. Nah, saya harap dari apa yang saya tunjukkan tadi cukup bisa memberi gambaran bagaimana kita menentukan bentuk atap. Nah, setelah jadi seperti ini, kita bisa mengetahui ini adalah jurai luar, ini jurai luar, ini jurai luar, kemudian ini ada jurai luar, tapi kemudian ketemu nok ke arah belakang di mana ada atap dengan bentang yang lebih kecil. Kemudian di sini juga ada nok. Dan ini ada jurai dalam. Ini bergabung dengan atap yang besar tadi di sini. Kemudian pada teras nih, pada teras ini juga terlihat ada jurai dalam dan ini ada jurai luar. Nah, ini kita letakkan pada denah. Bisa dilihat pada denah nih, garis-garis atapnya. Nah, di sini nanti kita bisa menentukan saya harus meletakkan kuda-kuda di sebelah mana. Dan
letak gording nanti di sebelah mana. Nah, nanti akan lanjut pada ketika kita membuat gambar rencana atap. Hasil dari langkah-langkah menentukan bentuk atap itu bisa dilihat pada ini, tampilan 3 dimensinya. Bisa saya tampilkan pada view SW isometrik. Seperti ini. Pada tampilan SW isometrik, jadi ini gambar 3 dimensinya. Bisa dilihat ini adalah bentuk atap yang sudah saya tentukan tadi. Nah, sekarang misalnya saya mempunyai gambar lain. Nah, seperti ini. Caranya juga sama. Kita tentukan dulu yang paling besar mana. Ini kan garis atapnya nih. Ini juga garis atapnya. Nah, yang paling besar mana? Kemudian dengan langkah yang sama, maka akan diketahui ini adalah jurai dalam. Nah, kita berpikirnya dari bagian belakang ini dulu sebagai bentuk besarnya. Kemudian di sini ada nok. Ini jurai dalam untuk atap yang mengarah ke depan. Di sini ada nok atau bubungan. Ini ada jurai luar. Ini juga jurai luar. Ini jurai dalam. Ketemu bubungan atau nok untuk teras. Jadi seperti itu. Nah, ketika kita menentukan bentuk atap, kita bisa mengkombinasi antara bentuk atap limasan, kemudian atap kampung, bahkan atap pelana, atau atap itu yang hanya satu sisi ya, yang bentuk panggang P. Bahkan juga bisa dikombinasikan dengan atap dari plat beton. Kalau atap plat beton sih lebih gampang karena konstruksinya kan berdasarkan perencanaan plat ya. Tidak seperti ketika kita menentukan atap yang mempunyai kemiringan seperti ini. Nah, demikian tadi yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana langkah-langkah menentukan bentuk atap pada suatu rumah tinggal. Terutama ini saya tujukan untuk pemula. Jadi semoga ini bisa membantu atau sedikit membantu ketika harus menentukan bentuk atap. Jadi jangan hanya membuat gambar denah, tapi kemudian ketika tiba waktunya untuk menentukan bentuk atap itu kebingungan. Ada baiknya ketika kita merencanakan sebuah denah rumah tinggal, itu sudah terfikir kira-kira nanti atapnya akan dibuat seperti apa. Kalau seperti itu nanti prosesnya akan lebih mudah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.